materialnya juga di post ya Bapak Ibu ya. Oke, Erli, ini kalau mau nge-share, ini udah keluar belum? Udah kelihatan belum? Belum Pak, udah bisa langsung Pak, di-share Pak. Ini Tapi udah kelihatan? Belum? Belum Pak, belum Pak. Belum kelihatan, Pak. Belum ya, sebentar ya. Sterling gimana nih, kok gue jadi gaptek gini, kok nggak ada ya? Ada di mana nih? Di bawah, oh I see nih. Share screen bawah. Oke, sebentar. Bisa nggak share, kelihatan nggak, Bapak Ibu? Belum Pak. Belum ya? Belum Pak. Oh belum ya. Pak. Ngomong sendiri-sendiri. Nggak bisa? Oh, belum Pak, belum Pak. Belum juga? Ya, ya. Belum pulang belum. Oh ini, oke. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, jadi Bapak Ibu, saya coba bahas mengenai materi tentang proyek ya. Tolong di mikrofonnya di mute aja, dan kemudian Bapak Ibu bisa dinampakkan mengenai videonya, silakan. Jadi tentang project management yang Bapak Ibu namanya project, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah tahu ya, project ini satu kegiatan yang sifatnya sementara ya, project ya. Jadi project ini sifatnya unik dan memang tidak akan mungkin kegiatan ini berulang ya, kecuali kalau misalkan kegiatannya bagus dan kemudian akhirnya owner atau juga pimpinan perusahaan atau yang memiliki project berkenan untuk menggunakan kalau kontraktor, jasa kontraktornya, kalau misalkan PM, makanya PM-nya akan dipakai lagi nanti untuk pekerjaan berikutnya. Bisa juga dilihat daripada hasilnya, hasil akhir daripada proyek itu sendiri ya. Makanya proyek ini sifatnya unik dikarenakan memang dia menggunakan resource yang banyak dan kemudian tergantung daripada levelnya seperti apa ya. Nah, kemudian apa itu manajemen? Nah, Bapak Ibu mungkin tahu manajemen adalah kaitannya dengan pengelolaan ya, pengelolaan daripada kegiatan atau aktivitas yang memang dikerjakan oleh PM tersebut, dan kemudian biasanya diawali dengan perencanaan dan kemudian juga pengendalian daripada kegiatan sampai dengan pengawasan, dan kemudian dari pengawasan itu sendiri
nanti prosesnya ada berhubungan dengan feedback dan kemudian juga pelaporan ya sampai rilis proyek itu sendiri. Makanya manajemen itu penting karena di dalam sebuah proyek tanpa adanya manajemen pengelolaan yang baik dari seorang PM, pekerjaan tersebut tidak akan mungkin bisa selesai ya. Makanya manajemen itu sangat diperlukan di dalam organisasi proyek ya, agar supaya si proyek ini bisa sukses. Makanya di sini perlu dibuat perencanaan terlebih dahulu, kemudian sudah barang tentu diorganize oleh PM tentunya, dan kemudian dibantu oleh wakil PM nantinya, dan kemudian oleh para manajer, dan kemudian dikendalikan, diarahkan sampai dengan pengawasan sampai rilis daripada si project itu sendiri ya. Makanya perlu di manage si project itu sendiri ya. Nah, makanya dalam hal ini manajemen itu adalah merupakan sebuah gaya atau juga seni untuk bisa merealisasikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi CPM tentunya tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri tanpa ada bantuan daripada pihak-pihak yang lain. Dalam hal ini adalah tenaga kerja, kemudian juga pengawas, dan kemudian juga pihak-pihak yang memang diperlukan untuk bisa merealisasikan proyek ini secara benar dan secara baik. Nah, kemudian bahwa di dalam kegiatannya itu sendiri, bahwa agar supaya si organisasi ini bisa berhasil, makanya di sini diperlukan perencanaan tugas yang bagus oleh seorang PM, kemudian pengelolaan tugas, komunikasi yang bagus antara si PM dengan bawahannya, dan kemudian juga pengendalian tugas ya sampai rilis daripada proyek itu sendiri. Nah, makanya si proyek ini akan bisa berhasil atau juga bisa sukses nanti dalam hal ini adalah bisa mengendalikan biaya, dalam hal ini juga dia bisa bisa mengendalikan aktivitasnya. Makanya proyek ini bisa berhasil manakala semua aktivitas di dalam manajemen ini dilakukan oleh seorang PM ya. Nah, karena PM ini merupakan bagian daripada wakilnya dari owner yang memiliki proyek ya. Jadi kalau misalkan di dalam kontraktor, perusahaan kontraktor itu ada PM juga sama ya, tapi PM di sini adalah PM untuk di perusahaan kontraktor yang bisa mendapatkan pekerjaan tersebut ya. Nah, sementara kalau misalkan PM ini adalah di atas ya, kalau di dalam sebuah proyek secara keseluruhan, PM ini adalah memiliki otoritas yang tinggi nantinya. Ya karena apa? Karena si PM ini wakilnya daripada si pemilik daripada proyek ya gitu. Ya itu adalah tugas daripada seorang PM. Makanya PM ini sangat berat sekali karena dia bisa mengendalikan seluruh aktivitas dalam proyek itu sendiri ya. Termasuk juga menentukan tender siapa, menentukan kontraktor siapa, dan kemudian menentukan orang-orang yang akan terlibat di dalam sebuah kegiatan itu sendiri siapa saja ya. Nah, ini bukan berlaku di dalam konstruksi saja, tetapi di dalam hal kegiatan jasa pun juga sama ya. Jadi Bapak Ibu pola pikirnya itu tidak hanya melulu di konstruksi atau misalnya di pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya manufaktur, tetapi di sini bahwa proyek ini atau juga PM ini dia bisa kendalikan untuk perusahaan pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas yang memang berhubungan dengan jasa juga ya gitu. Nah, perilaku dan dinamika proyek tentunya dalam hal ini kenapa perlu ada pengendalian proyek, kenapa harus ada PM ya, karena memang saat ini kita tahu lah ya, kompetisi yang ketat dalam aktivitas apa saja diperlukan agility atau diperlukan kelincahan daripada seorang PM dalam hal ini untuk bisa bisa mengendalikan proyek itu sendiri ya, agar supaya si proyek ini bisa berjalan dengan sukses tadi, lancar tadi. Oleh karena itu si perusahaan biasanya berlomba untuk bisa memaksimalkan aktivitasnya, dan aktivitas ini akan bisa maksimal manakala dibantu oleh seorang yang memang mampu mengetahui karakteristik daripada proyek itu sendiri. Ya, pertanyaannya begini, Pak, boleh nggak saya misalnya adalah yang memiliki dana bisa sebagai seorang PM? Boleh gitu ya, karena
kalau misalkan memang saya yang memiliki dana dan kemudian saya juga paham proyek itu sendiri, karena bidang saya itu boleh menjadi PM, ya. Gitu. Boleh menjadi seorang PM yang langsung mengawasi terhadap sebuah kegiatan itu sendiri. Tetapi di sini biasanya si pihak si pihak yang memiliki dana ini, mereka biasanya adalah seorang pengusaha dan kemudian biasanya mereka akan mencari figur seorang PM yang memang dapat dipercaya untuk bisa mengendalikan proyek itu sendiri. Ya, makanya dia akan memilih PM-nya itu sendiri. Biasanya orang yang dikenal oleh owner, biasanya yang betul-betul tahu persis karakteristik ownernya sendiri. PM ini akan bisa melanjutkan pekerjaannya nantinya. Ya manakala dia ditunjuk oleh si owner tadi ya. Ya makanya di sini diperlukan seorang wakil yang memang wakil ini betul-betul handal di dalam kegiatan apa saja yang memerlukan wakil, yang memerlukan pengawas yang betul-betul handal dalam bidangnya ya. Bisa saja kalau misalkan memang proyeknya misalnya dalam bidang keuangan, bisa saja memang PM-nya yang betul-betul tahu persis mengenai keuangan perusahaan, tahu persis mengenai audit, tahu persis mengenai hardware, software-nya, misalkan begitu bisa saja ya. Kalau misalkan ini adalah proyeknya tentang konstruksi, berarti dia harus mencari figur PM-nya yang betul-betul dari sipil misalnya, atau misalkan dari teknik industri misalkan begitu ya, yang betul-betul tahu persis aktivitasnya daripada proyek itu sendiri ya gitu. Nah, Bapak dan Ibu, proyek itu biasanya siklus daripada proyek biasanya terakhir saat kebutuhan diidentifikasikan oleh pelanggan. Jadi proyek ini akan lahir manakala ada kebutuhan yang muncul dari si pelanggan atau dari masyarakat atau dari pihak-pihak tertentu dalam hal ini. Makanya proyek itu lahir gitu ya. Jadi misalnya contohnya proyeknya ada membangun mall. Kenapa membangun mall? Ya karena memang masyarakat butuh gitu. Kenapa harus ada audit? Karena memang owner atau pimpinan perusahaan perlu melakukan audit. Nah, makanya itu adalah muncullah proyek gitu ya. Pada saat muncul keinginan tadi, makanya proyek itu perlu dikelola gitu agar supaya output yang diinginkan atau yang dihasilkan oleh si pimpinan puncak ini bisa berhasil gitu ya. Tapi intinya bahwa siklus kehidupan sebuah proyek itu biasanya terlahir saat kebutuhan itu muncul gitu dari pihak siapa saja yang memang menginginkan pekerjaan itu bisa memenuhi keinginan daripada owner atau diinginkan oleh si pihak masyarakat dalam hal ini. Nah, makanya di sini siklus kehidupan sebuah proyek biasanya ada jangka waktu, bisa juga pendek, bisa menengah, dan bisa juga panjang ya. Tergantung biasanya ya. Kalau misalkan kita bangun rumah bisa juga 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya kalau misalkan mall bisa juga 4 tahun, 5 tahun bisa saja ya. Kalau misalkan audit bisa saja misalnya ada audit ini bisa sebulan, 2 bulan ya. Jadi ini siklus kehidupan sebuah proyek ini bervariasi ya, tergantung jenis daripada pekerjaan itu sendiri ya. Nah, biasanya proyek ini ada awal proyek ya, dan kemudian ada middle dan kemudian ending ya. Biasanya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Biasanya proyek diawali dari startingnya itu pasti ada ya. Kalau misalkan bangun rumah biasanya ada startnya, itu biasanya adalah tanah yang datar, tanah yang memang tidak ada apa-apanya ya, atau juga penuh dengan pohon-pohonan yang memang tidak terurus. Kemudian karena memang di tanah tersebut akan dibangun sebuah gedung atau rumah misalkan, makanya itu dibereskan, dibikin pondasinya dan segala macamnya. Makanya ada beginning, kemudian ada middle, ya ada naik struktur, maju, naik ke atas, kemudian ada ending, realisasi daripada proyek itu sendiri gitu. Itu adalah proyek ya. Makanya dikatakan tadi Mas saya bahwa proyek itu adalah sifatnya sementara ya. Jadi temporary endeavor undertaken accomplish unique purposes. Jadi proyek itu tadi saya katakan bahwa proyek ini sifatnya unik ya, memang sifatnya temporary, dan kemudian proyek ini tentunya dikarenakan dengan meskipun unik tetap aja dia mempunyai purposes, dia mempunyai tujuan. Dia punya outputnya akhirnya apa gitu. Jadi tadi saya katakan misalnya contohnya adalah tanah yang tandus, tanah yang
tidak ada apa-apanya, kemudian akhirnya dibuat polanya, kemudian dari pola itu dieksekusi sampai ada pondasinya, sampai nanti masuk ke struktur, setelah itu nanti atapnya dibangun, kemudian sampai rilis proyek itu selesai ya, sesuai dengan denah yang memang diinginkan oleh pihak owner tadi. Nah, sementara itu berarti tadi saya katakan setiap proyek memiliki tanggal mulai dan selesai ya. Jadi ini sifatnya sementara ya. Jadi tidak akan mungkin tanah itu kosong terus. Pasti kan akan ada progresnya. Ya makanya dikatakan setiap proyek memiliki tanggal mulai. Ya mulainya ini kosong dan selesai adalah wujudnya gitu ya. Nah, kemudian unik berarti di sini dikatakan bahwa memiliki produk atau jasa ya dihasilkan adalah berbeda ya dari yang sebelumnya ya. Jadi unik ini misalnya begini, unik ini dia mempunyai karakteristik tidak akan mungkin sama ya. Jadi dikatakan unik itu karena memang tergantung daripada si karakteristik dari proyek itu sendiri ya. Makanya unik dikarenakan memang kita biasanya dalam menyelesaikan sebuah proyek itu tidak akan mungkin sendiri. Pasti ada orang lain ya, kemudian pasti orang lain ini memiliki edukasi background yang berbeda-beda, bisa saja dia punya sekolah, tidak berpendidikan, bisa saja sampai mempunyai sertifikasi misalnya ya, dan kemudian mungkin saja taraf pendidikannya bisa juga SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai dengan profesor guru besar mungkin saja. Jadi unik. Makanya dalam pengelolaan proyek ini biasanya dikatakan unik karena memang semuanya orang ikut terlibat. Ya seperti contohnya di dalam gambar ini. Ya yang tadinya seperti begini, gambar sebelah kiri, kemudian sebelah kanan itu wujudnya hasilnya gitu, seperti itu. Makanya dikatakan unik berarti produk atau jasa yang dihasilkan adalah berbeda dari yang proyek atau sejenis lainnya. Ya tidak ada dua proyek yang sama persis 100%. Tidak akan mungkin sama ya. Itu pasti akan berbeda meskipun Anda lihat sebuah produk misalkan dan kemudian produk ini akan Anda buat, itu pasti akan berbeda. Karena apa? Karena karakteristiknya juga beda. Ya. Mungkin saja kepiawaian daripada CPM juga berbeda juga. Maka hasilnya tidak akan mungkin sama. Nah, ya ini adalah tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu mengenai proyek ya, item unik dengan berbagai aktivitas dan berhubungan secara langsung biasanya dan kemudian mempunyai jangka waktu biasanya tadi saya katakan, kemudian sering berada di satu tempat ya tergantung proyeknya tadi saya katakan. Kalau maksudnya di sini adalah sering berada di satu tempat itu, kalau misalkan proyek itu adalah proyeknya bangunan misalkan tadi, nah itu biasanya adalah sering berada di satu tempat. Jadi semua unit, eskavator semuanya sudah bergerak ke dalam sebuah site tadi ya. Kemudian sumber daya biasanya dibawa ke proyek. Jadi orang-orang yang memang yang sudah ditunjuk itu datang ke site ya, datang ke dalam sebuah proyek itu sendiri. Nah, dalam sebuah proyek biasanya dibutuhkan technical skill dan people skill ya. Technical skill adalah orang-orang yang betul-betul mengetahui sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam hal ini. Ya, mungkin saja dia bidang keuangan, bidang operation, bidang marketing, bidang SDM atau bidang sipil misalkan begitu ya, itu technical skill. Kalau people skill adalah mempunyai keahlian dalam hal ini adalah misalnya dia pandai membawa diri, komunikasinya bagus, empati terhadap seseorang, terhadap proyek itu sendiri, merasa bahwa proyek ini adalah proyeknya dia gitu. Jadi ada hal-hal yang memang seperti itu adalah berbeda dengan pihak yang lain. Makanya dikatakan people skill. Nah, yang paling bagus ini adalah dijadikan satu, technical skill dan people skill. Technical skill adalah yang melekat ke dalam dirinya seseorang, sementara people skill ada biasanya adalah yang berhubungan dengan keahlian-keahlian yang memang berhubungan dengan psikologisnya dia ya. Dalam hal ini tadi saya katakan dia pandai berkomunikasi, dia bisa bergaul, dia bisa mendengarkan orang, misalnya ada sesuatu apa ya di dalam proyek itu dalam definisinya dia, makanya dia seringkali timbul ada rasa memiliki terhadap sebuah proyek ya, atau empati dalam hal ini ya, dan kemudian mengarahkan, bisa juga seperti itu ya. Nah ini
Kenapa penting dalam sebuah proyek? Karena kalau misalkan memang dia individu, proyek itu tidak akan bisa selesai. Ya oleh karena itu di sini didorong untuk bisa apa namanya teamwork dalam hal ini ya, bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain. Nah ini project management ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan juga project ada proses unik yang terdiri dari serangkaian aktivitas terkoordinasi dan terkendali ya, dan dengan tanggal mulai ya, dan kemudian juga ada akhirnya biasanya ya, dan pasti ada satu tujuan ya, tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini. Dan kemudian biasanya di dalam sebuah proyek itu harus dipertimbangkan yang berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan biaya, dan berhubungan dengan sumber daya dalam hal ini ya. Makanya dalam hal ini si proyek ini bisa selesai manakala di sini adalah kesuksesan ini diukur dari sisi waktunya, within the times, ya, within the budget, within quality, ya, dalam kualitas yang diinginkan, ya, termasuk juga dengan sumber daya tadi, ya, sumber daya yang memang dimiliki oleh si perusahaan tersebut, oleh si pemberi proyek itu sendiri, ya, dalam hal ini. Ya, proyek ini sebetulnya makanya tadi saya bilang proyek ini sifatnya unik, makanya tidak sedikit juga proyek-proyek juga seringkali gagal juga ya. Sering kita kedapatan mengenai berita-berita yang miring tentang bagaimana proyek ini bisa disalahgunakan, itu bisa akhirnya kan proyek ini tidak selesai. Contohnya kasusnya Hambalang Wisma Atlet, ini juga salah satunya adalah masuk ke dalam sebuah proyek ya. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana mangkrak ini proyek ya, dikarenakan memang ada keterlibatan dari pihak-pihak tertentu. Nah, itu ada proyek salah satunya ya. Jadi resikonya memang ada juga seperti itu. Ya. Nah, ini adalah beberapa masalah yang terjadi. Proyek tidak sesuai dengan diharapkan. Dari sisi waktu bisa juga, dari sisi biaya tadi saya katakan ada pembengkakan biaya. Kemudian dari sisi skop pekerjaan tidak jelas, ya, meleset dari cakupan yang diinginkan, itu bisa saja. Ya, ini ada beberapa masalah yang terjadi. Dan kemudian akhirnya proyek ini tidak selesai gitu ya. Gitu. Nah, proyek bisa juga Bapak Ibu bisa di swakelola atau juga di subkontrak ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa proyek ini bisa juga Bapak Ibu kerjakan sendiri atau bisa juga disubkontrakan ya kepada pihak yang lain, bisa saja ya, tergantung daripada tergantung dari owner yang memang menginginkan proyek ini seperti apa gitu. Bisa saja proyek ini diswakelola aja ya, dijalankan oleh sendiri oleh departemen tertentu misalnya karena memang ini dihuni oleh orang-orang yang ahli, bisa saja. Atau bisa saja si proyek ini bisa disubkon kepada pihak yang lain dalam hal ini gitu ya. Nah, itu adalah bentuk pengerjaan daripada sebuah proyek Bapak Ibu. Nah, proyek ini Bapak Ibu bisa dilihat, ini ada siklusnya proyek ya. Tadi saya katakan dari mulai ada pendefinisian daripada proyek, kenapa itu proyek harus ada ya, spesifikasinya seperti apa, tugasnya seperti apa, responsibility-nya seperti apa. Nah, itu ada biasanya masuk ke dalam definisi daripada sebuah proyek, itu harus jelas ya. Makanya apabila sudah jelas, sudah dibuat desainnya, kalau misalkan dikonstruksi, gambarnya sudah ada, sudah kepikiran mengenai jumlah kamarnya berapa, kemudian tipenya seperti apa, speknya maunya seperti apa, kualitasnya seperti apa maunya, siapa yang responsibel terhadap proyek itu sendiri. Nah, makanya masuk ke dalam tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua ini adalah planning. Planning ini perencanaan dalam hal ini. Jadi setelah dirancang dari awal, makanya masuk ke dalam perencanaan. Jadi perencanaan itu biasanya kaitan dengan penjaluan kapan itu proyek akan dirilis, akan disampaikan kepada masyarakat, akan dipakainya kapan. Nah, itu harus jelas ya mengenai time schedule-nya juga dalam hal ini ya, penjadwalan itu sendiri. Nah, kemudian di dalam planning itu ada berhubungan dengan budget, berhubungan dengan resource, berhubungan dengan risk, berhubungan dengan staffing ya. Jadi itu adalah kaitannya dengan planning. Dan kemudian baru nanti masuk ke dalam eksekusi. Nah, kita tahu yang namanya eksekusi biasanya akan berhubungan dengan capaian-capaian yang dilakukan oleh PM tadi ya.
dan kemudian oleh kontraktor gitu. Nah, eksekusi namanya ya. Eksekusi ini biasanya berhubungan dengan report, berhubungan dengan changing, berhubungan dengan quality, berhubungan dengan forecast ya, peramalan ya. Kapan ini bisa selesai gitu dan seterusnya gitu. Nah, kemudian ada juga delivery. Delivery ini biasanya adalah pencapaian akhir daripada sebuah kegiatan, deliver ya. Makanya di sini adalah biasanya PM bersama-sama, misalkan calon konsumen dibawa, dilihat, misalkan proyeknya seperti apa, ada feedback nggak seperti apa. Nah itu biasanya ada proses di delivery tadi. Kemudian transfer ya, transfer kaitannya dengan ya banyak lah yang kaitannya dengan transfer tadi ya. Kemudian berhubungan dengan rilis ya, rilis daripada project, rilis daripada report tadi kepada si pimpinan perusahaan misalkan yang memberikan project ya kan, dan kemudian juga biasanya dia mendengarkan juga berbagai informasi-informasi yang berhubungan dengan project itu sendiri ya. Misalnya ada biasanya kan orang selalu aja ada komen ya, bagus juga ada komen, apalagi jelek gitu misalnya gitu ya. Udah pasti kan kalau jelek udah pasti komennya juga banyak. Nah, bagus aja udah pasti ada komen juga gitu. Jadi ini biasanya tidak akan mungkin selesai, biasanya ada informasi-informasi yang memang memposisikan bahwa proyek ini seperti apa gitu. Oleh karena itu di sini proses delivery ini ada proses bukan hanya rilis saja proyek ini kepada si konsumen, kepada masyarakat, tetapi di sini kepada si owner juga, ini juga penting juga ya, karena owner ini yang memiliki proyek ya, biasanya itu sangat sangat krusial di situ untuk bisa mendapatkan penilaian ya sampai sejauh mana kelayakan daripada proyek itu sendiri ya. Nah ini fasenya sama aja tadi saya katakan kepada Bapak Ibu sampai proyek ini biasanya dirilis ya, dan kemudian tujuannya bisa tercapai. Nah ini Bapak Ibu adalah berbagai contoh ya proyek yang saya katakan. Proyek ini bukan hanya di konstruksi saja. Kalau tadi saya banyak ngomong di konstruksi, proyek sebetulnya saya katakan tadi bisa juga di jasa ya, wedding juga jasa ya, divorce juga jasa juga, itu juga proyek juga ya. Kemudian juga konstruksi udah pasti ya, ada building, ada bridge ya. Kemudian juga di pembangunan aircraft juga proyek juga. Research and development juga project, audit juga project juga, itu kan di jasa juga. Pengenalan produk yang baru juga project juga ya. Orang yang mau pemilihan presiden juga project juga ya. Jadi ini semua project ini memang semuanya dikatakan project, makanya dikatakan project itu adalah unik. Kenapa unik? Biasanya ada awal, ada middle, dan kemudian ada ending biasanya ya. Dan kemudian project itu tidak melihat bahwa ini harus konstruksi saja, tidak harus ini adalah manufaktur saja, tetapi semua ya yang memang dikatakan ini ada endingnya itu pasti namanya project gitu ya. Beda lagi dengan produk yang memang lifespan-nya memang terus-terusan ya, tidak akan mungkin berhenti. Nah itu lain, itu bukan project. Tapi kalau yang namanya project ini dia punya starting dan kemudian juga ending, itu project biasanya. Contohnya wedding ya. Wedding itu kenapa dikatakan project, Pak? Ya, wedding itu udah pasti kan ada persiapannya dulu. Ya, ada persiapannya dulu, ya kan? Kemudian ada nanti ada bangunannya di mana, ya gedungnya di mana, pembuatan desainnya seperti apa, ya. Kemudian nanti datangnya jam berapa si pengantin sampai nanti hari H-nya gitu, ya. Nah, itu ada wedding ya. Jadi dikatakan juga project ya. Audit tidak akan mungkin terus-terusan, ada akhirnya pasti audit itu gitu ya. Makanya dikatakan project ya. Instalasi software itu project ya. Makanya dikatakan instalasi ini adalah project juga gitu. Ya, ini adalah salah satu contohnya. Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah divorce, orang yang mau divorce itu juga project. Juga projectnya harus selesai ya. Harus berhasil. Kalau misalkan enggak, ya akhirnya gonjang-ganjing. Makanya tidak selesai nantinya gitu. Ya, audit tadi saya katakan project ya. Kemudian wedding project juga. Kemudian orang yang mau campaign seperti Donald Trump dulu kan bagaimana dia bisa terpilih sebagai presiden meskipun orangnya seperti begitu, tapi kan akhirnya menang, tapi dengan berbagai berbagai hal yang memang dia maksimalkan agar supaya dia bisa menjadi pemenangnya ya gitu.
Nah, kemudian juga konstruksi udah jelas project, kemudian pengenalan produk baru biasanya project juga ya. Agar supaya produknya bisa sukses, makanya ini dikatakan project ya, karena memang pengenalan produk baru ini bagaimana agar supaya produk ini bisa masuk ke dalam mindset si masyarakat, si konsumen, sehingga akhirnya bisa sukses gitu. Nah, tadi saya katakan suksesnya sebuah project ini itu dikatakan sukses itu manakala memang dalam hal ini within time, within the scope, dan within the cost ya. Makanya akan bisa menghasilkan sebuah kualitas yang bagus. Jadi sebuah project akan bisa akan bisa dikatakan sukses manakala kesesuaian dengan waktunya tidak melenceng, misalkan 12 bulan ya 12 bulan. Ya, lingkup kegiatannya memang dari A sampai Z, ya udah dari A sampai Z aja gitu. Ya, dan kemudian biayanya 1 miliar ya 1 miliar, jangan sampai lebih. Kalau lebih berarti bermasalah. Ya, dia harus diharapkan bisa berkurang dari 1 miliar gitu ya. Sebegitu Bapak Ibu. Ya. Yang lainnya Bapak Ibu bisa baca, ini saya tidak akan jelaskan karena memang sebetulnya tadi saya sudah sampaikan ke Sally, saya ada anak saya sakit, jadi saya mesti kawal dari awal sampai dengan akhir. Kebetulan memang hasilnya belum ada besok hasil MRI-nya mudah-mudahan, dan memang perlu dilakukan tindakan. Jadi memang saya monitor terus ya. Oleh karena itu saya mohon maaf ke Bapak Ibu juga, ini tidak akan mungkin sampai selesai. Tapi intinya Bapak Ibu nanti teori-teorinya bisa baca banyak lah ya. Dan saya harapkan dari teori ini Bapak Ibu bisa dapatkan sertifikasinya ya, karena memang sertifikasi project itu yang saya rasakan itu penting buat Bapak Ibu ya. Apalagi Bapak Ibu kalau memang nanti ngambil konsentrasinya di MPO, paling tidak Bapak Ibu memiliki sertifikasi di bidang project ya, CIPM ya. Bapak Ibu bisa lihat nanti di website saya asmanagement.com, itu bisa lihat ada beberapa sertifikasi yang kaitannya dengan kegiatan Bapak dan Ibu. Entah itu di bidang operation, ada supply chain management, ada juga project management, ada juga bidang SDM juga ada, marketing juga ada. Silakan Bapak Ibu bisa lihat lah ya gitu. Nah, ini bisa baca Bapak Ibu ya, bisa baca nanti bisa bisa Bapak Ibu tanyakan kepada saya kalau memang ada yang tidak paham dalam slide ini ya. Nah, tapi yang perlu saya jelaskan ke Bapak Ibu bahwa kenapa sebuah proyek itu diperlukan sebuah manajer proyek ya, atau pimpinan proyek yang disebut dengan PM ya. Jadi PM itu saya sampaikan ke Bapak Ibu, PM itu adalah wakil daripada owner ya Bapak Ibu ya. Makanya PM ini adalah dia yang mempunyai peranan yang sangat besar untuk bertanggung jawab terhadap mengarahkan sebuah kegiatan ini bisa selesai ya dengan keinginan daripada si owner ya. Makanya tadi saya katakan bahwa PM ini betul-betul ada di bawah ketiaknya seorang owner dalam hal ini gitu ya. Jadi ini kalau misalkan tidak ada PM, owner ini tidak akan ngerti ya, makanya dia akan memilih orang-orang yang terbaik dan dijadikan sebagai manajernya sebuah proyek. Itu penting sekali buat seorang seorang owner ya. Karena kalau misalkan tidak ada orang yang ahli, makanya dia tidak akan bisa sukses proyeknya atau selesai pekerjaannya ya. Makanya dia butuh orang yang betul-betul wakil daripada si owner. Nah, sebetulnya ini bisa baca ya tugas dan tanggung jawab daripada manajer proyek, dan kemudian keberadaan yang saya ingin jelaskan, keberadaan daripada PM itu ada di mana ya. Jadi kalau misalkan saya nah Bapak Ibu bisa lihat di sini keberadaan daripada PM itu sudah jelas di sini ya, sebagai project manager. Project manager ini mengendalikan adalah tim 1, tim 2, tim 3, dan seterusnya. Ya mungkin saja kalau project itu besar, makanya dibagi menjadi beberapa tim. Tetapi kalau misalkan project ini skopnya kecil, makanya dia hanya 1 tim saja.
Nah, satu tim misalkan terdiri dari tim leader, ada tim member lagi ya. Jadi ada tim leadernya juga ya, dalam hal ini ada membernya juga berapa banyak gitu ya. Nah, kalau proyeknya besar makanya dia ada timnya 2, ada tim 3 dan seterusnya ya. Nah, yang membantu PM itu ada Project Management Office ya Bapak Ibu ya. Makanya di sini lihat ada Project Management Office. Jadi Project Management Office ini adalah yang membantu PM nanti di dalam memberikan laporan-laporan proyek ini sampai sejauh mana, kemudian berapa persentasenya, karena dia yang mengendalikan kontraktor kalau misalnya dalam konstruksi ya. Tetapi kalau misalkan di dalam kegiatan jasa tentunya ada Project Management Office ini yang mengendalikan proyeknya itu sendiri ya, yang mengawasi, yang mengendalikan ya, dan kemudian memberikan laporan nanti kepada si owner nantinya ujungnya. Nah, tapi intinya di dalam strukturnya ini, biasanya proyek ini, biasanya kalau proyek besar, itu terdiri dari ada sponsor biasanya. Ya, kalau Bapak Ibu makanya biasanya lihat ya, kalau misalkan seperti contohnya Mall Ciputra, itu ada sponsornya dari siapa. Ya kan gitu. Nah itu adalah yang memberikan dukungan-dukungan terhadap proyek ini selesai. Misalkan ya, biasanya itu biasanya akan dituangkan di dalam sebuah prasasti atau misalkan ruangan misalkan seperti begitu, itu ada dari sponsor biasanya gitu ya. Nah, ada lagi steering committee. Nah, steering committee itu yang tadi saya katakan owner. Jadi steering committee ini yang memiliki proyek. Ya, jadi steering committee ini bisa saja 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang. Ya, kalau misalkan proyek ini besar, mungkin saja ini ada 3 orang komitenya gitu. Ya, ownernya lah dalam hal ini. Misalnya Ciputra menggandeng ada beberapa pengusaha-pengusaha yang lain itu masuknya ke dalam steering committee. Sebelah kanan ada advisor committee. Advisor committee ini adalah pengacara biasanya. Ya, ada pengacara, ada jagonya di bidang keuangan, ada jagonya di bidang-bidang tertentu. Nah, ini biasanya yang memberikan advisor, ya, memberikan advice kepada si steering committee gitu. Jadi biasanya kalau misalkan dia pengusahanya, misalnya dia pengusaha, biasanya ada advisornya, dia yang mendengarkan advisor dari tenaga ahlinya, dan kemudian memberikan masukan-masukan terhadap proyeknya gitu biasanya ya. Nah, makanya biasanya kalau misalkan terjadi selisih biasanya mereka biasanya adalah antar pengacara aja ya. Karena apa? Karena tadi saya bilang ini advisor ini penting sekali karena memang dia akan memberikan masukan-masukan kepada owner biasanya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada advisor committee, ada steering committee, biasanya ada project manager, dan kemudian project manager biasanya akan menunjuk nanti kontraktornya kalau misalnya di dalam konstruksi biasanya, dan kemudian nanti ada tim leadernya, ada membernya siapa, dan kemudian ada member lagi, biasanya kan banyak biasanya anggotanya. Nah, dan kemudian biasanya di dalam mengendalikan proyek itu sendiri biasanya akan dibantu oleh struktur organisasi lain ya, PM ini yang disebut dengan Project Management Office ya, gitu sebagai administratornya lah dalam hal ini gitu ya, seperti itu. Nah, toolnya Bapak Ibu, toolsnya di dalam project itu untuk bisa selesai itu ada beberapa ya toolsnya. Yang jelas adalah biasanya ada Gantt chart. Gantt chart ini schedule biasanya ya Bapak Ibu, biasanya dilihat ada schedule, nah itu ada Gantt chart. Nah seperti ini ada Gantt chart ya Bapak Ibu ya. Ada Gantt chart, dan kemudian ada juga yang disebut dengan critical path method. Critical path method ini biasanya adalah jalur kritis ya, jadi metode jalur kritis biasanya. Jadi urutan-urutan kegiatan. Nah ini contohnya ada urutan-urutan kegiatan seperti ini ya. Jadi urutan-urutan kegiatan yang pertama ada clear site, lay foundation, put up walls, put up roof, install electric, install plumbing, painting, landscaping, finish. Nah, itu adalah urutan-urutan kegiatan. Ya, makanya ini disebut dengan critical path method. Nah, dari urutan-urutan ini, makanya dibuatlah nanti ada jalur kritis ya. Jadi makanya ini ada durasi waktunya, dan kemudian dituangkan ke dalam sebuah gambar. Ya, gambar ini disebut dengan gambar jaringan. Ya, gambar jaringannya seperti ini. Ya, Bapak Ibu sebelah kanan nih, itu adalah jadwalnya. Jaringannya biasanya akan seperti ini. Nah, ini jaringannya. Ya, ada jaringan activity on arrow, ada activity on node biasanya. Yaitu ada jaringan aktivitasnya Bapak Ibu yang disebut tadi saya katakan di sini adalah ada critical path method ya.
Nah, kemudian ada juga work breakdown struktur. WBS ini ada struktur yang sifatnya sementara. Ini yang tadi saya katakan, ini ada struktur yang sifatnya sementara. Ya. Jadi begitu selesai project ini bubar semua gitu, dan kemudian biasanya si steering committee akan menilai project ini seperti apa gitu. Ya. Gitu ya. Kemudian yang lain-lainnya ini hampir sama, istilah-istilah saja. Kayak PERT ini adalah program evaluation review teknik. Ini biasanya kalau waktunya tidak diketahui dan biasanya menggunakan probabilitas ini PERT. Kalau CPM ada waktunya diketahui ya biasanya. Kalau yang PERT program evaluation review teknik biasanya waktunya tidak diketahui dan biasanya adalah melihat kepada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Misalnya kalau misalnya fondasi bangunan untuk bangunan yang luasnya adalah 60 meter berapa lama nih gitu. Oh, seminggu. Nah, kemungkinan yang pertama seminggu. Ada kemungkinan yang berikutnya 2 minggu. Ada kemungkinan yang berikutnya 2,5 minggu. Nah, itu adalah berdasarkan kemungkinan-kemungkinan. Makanya dikatakan program evaluation ya. Dia akan melakukan evaluasi terhadap program-program terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jika ini begini, bagaimana? Jika ini begitu, bagaimana? Nah, itu biasanya seperti itu. Ya. Bapak Ibu. Nah, ini adalah di dalam menggambar biasanya dengan menggunakan node. Ini untuk mempermudah saja. Jadi jaringan-jaringan tadi saya bilang ini adalah yang ada urutan-urutan kegiatan dan ada durasi ya, dan kemudian biasanya digambar ke dalam sebuah jaringan. Nah, jaringannya misalnya contohnya adalah clear site. Clear site ini adalah 2 hari. Nah, gitu. Clear site-nya A-nya itu adalah yang dikatakan dengan yang warna hijau ini adalah start project-nya itu biasanya diawali dengan 0 biasanya. Kalau sebelah kanan project ini selesai ya, jangka waktunya berapa lama gitu. Jadi contohnya begini. Yang ini yang clear site jangka waktunya durasinya 2 hari. Berarti kalau begitu early start-nya di sini ada 0, ya kan? 0. 0 ditambah 2 berarti early finish-nya 2. Jadi project-nya untuk yang A ini yang nomor 1 yang clear site itu jangka waktunya 2 hari. Kenapa 2 hari, Pak? Kan ini kan 0 early start ditambah dengan 2. 2 ini kan jangka waktunya 2 hari. Ya kan? 0 ditambah 2 ya berarti the early finish-nya 2. Ya, jadi project ini selesai dalam jangka waktu 2 hari. Ya, sesuai itu. Ya, clear set 2 hari. Berarti ini project ini 2 hari gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian latest finish itu biasanya adalah perhitungannya dari kanan ke kiri. Berarti kalau misalkan tadi ada 2 hari yang early finish, berarti latest finish-nya ada 2. Berarti kan dari 2 tadi Anda tarik ke bawah itu 2 hari juga. 2 dikurang 2 ya, 2 ini adalah waktunya, durasi waktunya. 2 ini adalah yang tadi latest finish. 2 dikurang 2 berarti latest start-nya adalah 0. Ya, berarti ini Anda bisa lihat kalau dikurangkan antara latest start dan early start 0 dengan 0 berarti 0. Kalau misalnya latest finish ini 2 dan early finish-nya 2, berarti 2 dikurang 2 berarti 0 juga ya. Berarti makanya di sini tidak terjadi slack ya gitu. Jadi ini node yang pertama ya. Node yang kedua adalah yang kedua ini ada lay foundation. Lay foundation 3. Berarti kan Anda mesti membuat jaringan lagi. Node yang berikutnya adalah nanti kalau misalnya dicoba ya satu-satu. Asalkan Bapak Ibu harus membuat dulu urutan-urutan kegiatannya. Seperti ini, A, B, C sampai dengan H misalkan contohnya ya. Ada kegiatan yang sebelumnya, kegiatan yang mengikuti sebelumnya atau apa, kemudian ada durasi waktunya ya.
Dan kemudian Bapak Ibu bisa gambarnya seperti ini nih, gambarnya yang tadi. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi diharapkan sih Bapak Ibu, saya harapkan nggak menggunakan AON saja. Ini AON itu activity on node. Kalau dibandingkan dengan yang tipe yang sebelah kiri, yang AOA, activity on arrow. Jadi kemungkinan dummy-nya banyak kalau Bapak Ibu gambar. Nah, contohnya seperti ini, contohnya di gambar di bawah tuh. Ya ada dummy, jadi kemungkinan dummy-nya juga banyak. Ya, tapi kalau AON, activity on node, aktivitasnya ada di dalam lingkaran. Node itu lingkaran kan, makanya itu biasanya adalah terjadi dummy-nya itu sedikit gitu ya, dibandingkan dengan yang AOA. Jadi AOA lebih banyak dummy-nya nantinya ya, jadi obstacle-nya lebih banyak lah Bapak dan Ibu. Tapi bukan berarti proyek ini gagal, tidak, proyek ini selesai pasti sama aja gitu. Cuman Bapak Ibu sukanya menggambarnya dengan menggunakan apa? Apakah AOA atau AON? Satu itu. Yang kedua, Bapak Ibu jangan khawatir karena karena gambar ini, gambar network, kita bisa menggunakan software. Softwarenya ada yang disebut dengan Microsoft Project. Ya, Microsoft Project seperti ini Bapak Ibu. Nah ini. Ya, jadi kalau misalkan ini di print itu nanti keluar nanti jaringannya ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya, karena memang gambar ini bisa menggunakan software. Tapi kan masalahnya kalau di dalam pendidikan Bapak Ibu mesti ngerti manualnya. Kalau misalnya tidak ngerti ya gimana kok. Ya kan nggak ini. Jadi manualnya memang harus ngerti dulu gitu. Ya. Gitu ya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon maaf juga ini karena memang sayanya lagi ada uzur. Jadi tidak mengawal Bapak Ibu sampai selesai, tapi intinya ya saya kangen dengan Bapak dan Ibu karena sudah janji ini sama Sally dikejar-kejar terus ya, jadi saya harus masuk dulu ya. Tapi intinya saya akan jelaskan ke Bapak Ibu detail lah ya, ini akan kawal nanti Bapak Ibu pada pertemuan berikutnya nanti insya Allah pada saat nanti presentasi juga Bapak Ibu akan ketemu juga nanti dalam bidang dalam title-nya project. Nanti di situ juga saya akan jelaskan juga kepada Bapak Ibu ya. Tapi intinya Sabtu ini Bapak Ibu, Sally tolong ingatkan kepada teman-teman, Sabtu ini ada presentasi kelompok sesuai dengan tugas besar 1. Jadi Bapak Ibu siapkan saja tugas besar 1 ini memang harus selesai karena maksimal minggu depan itu saya harus nilai semua dan harus nilainya di-input semua gitu. Ya, jadi kemungkinan minggu depan itu Sabtu ini presentasinya semua dan itu saya akan lakukan itu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu tolong dipersiapkan PowerPoint-nya, pembahasan juga dan waktunya tidak terlalu lama. Maksimal itu 15 menit maksimal ya. Jadi tolong Bapak Ibu dikejar waktunya 15 menit itu dan kemudian ada tanya jawab ya, kemudian lanjut ke dalam kelompok yang berikutnya sampai selesai semua kelompok gitu ya. Jadi tolong Sally tolong ingatkan ya kepada teman-teman semua, hari Sabtu ini ada presentasi sesuai dengan jamnya ya Sally ya. Ya. Dan tolong Sally juga di kelas yang lain juga tolong disampaikan juga kelas yang OSPM yang lain ya. Kemarin ada ya nama teleponnya Sally, kamu dapat nggak? Dapat Pak, ada yang dari Meruya kan? Dari Meruya ya, tolong sampaikan juga mereka juga harus presentasi juga ya, diingetin sesuai dengan jamnya ya. Ya, hadir juga kok Pak, hari ini udah saya undang juga. Oh ada. Oh ya udah, syukur kalau gitu. Begitu aja ya. Ada yang tanyakan nggak Bapak Ibu ya? Ada Pak, saya mau nanya. Oh iya, Sally. Apa Sally? Cara nguploadnya gimana? Bapak bilang itu maksudnya gimana? Saya nggak lihat yang di post. Uploadnya itu kan ada di situ kan, di post itu kan ada yang ada yang file untuk nge-uploadnya juga di situ. Kamu nggak pelajari aja postnya. Masa sih? Ada, gimana? Kirain ngikut timeline waktunya yang itu. Ya enggak lah, ada uploadnya juga, ada filenya juga bisa diupload juga. Kalau enggak kamu email aja nggak apa-apa. Oh ya udah. Di email aja ke suta.phd.com gmail.com ya. Ya udah. Pak, mau Oke. nanya Pak. Yap. Malam, Prof. Awal Pak. Ya, malam. Pak siapa yang nanya nih? Syawal. Pak siapa? Syawal. Ya, Pak Sawal. Ya, Pak Sawal gimana? Pak, saya mau nanya tentang yang critical batch analysis tadi. Apa Pak Sawal kurang kedengeran? Tentang critical batch analysis. Apa?
itu siapa ya? Critical path analysis apa? Ya, seberapa penting CPA itu digunakan dalam proyek? CPA. Ya, Pak. CPA apa ya maksudnya? Critical path analysis tadi, Pak. Oh, critical path analysis. Di dalam Ya. hal apa nih, Pak? Dalam proyek. Oh, kalau begini, kalau misalkan namanya critical path analysis itu adalah namanya juga critical path analysis. Jadi kita ingin mengetahui jalur yang terpanjang dari sebuah kegiatan. Nah, itu pentingnya itu adalah bagi PM untuk bisa mengendalikan proyek. Jadi kalau PM itu tidak bisa tahu hitungannya, kekritisan daripada sebuah proyek, makanya dia tidak akan bisa mengendalikan proyek itu sendiri. Ya bisa saja misalnya, karena apa? Karena PM itu bukan sebagai pelaku di lapangan. Pelaku yang di lapangan itu kan adalah kontraktor, misalkan dalam konstruksi ya. Nah, bagaimana si PM bisa mengendalikan si kontraktor kalau dia tidak bisa mengetahui perhitungannya? Salah satunya adalah mengetahui proyek ini bisa selesai dalam jangka waktu berapa lama. Misalnya contohnya gini, Pak Sawal. Pada saat misalnya tender nih, ada kontraktor 3 diundang oleh CPM nih. Kontraktor yang pertama mengatakan bahwa proyek ini selesai dalam jangka waktu 1 tahun, misalkan 12 bulan. Kontraktor yang kedua, dia mengatakan proyek ini bisa selesai misalnya adalah 15 bulan. Yang satunya lagi 20 bulan, misalkan 3 kontraktor beda-beda. Nah, sementara hitungannya CPM tadi, dengan dia membuat aktivitasnya dia yang terintegrasi tadi dari beberapa aktivitas yang berhubungan tadi, makanya diketahuilah jalur kritisnya tadi bahwa sebetulnya proyek ini bisa selesai dalam jangka waktu 11 bulan gitu. Nah, jadi dia akan memilih kontraktor yang pertama karena kontraktor yang kedua kan tadi beda. Kontraktor yang ketiga adalah jauh banget. Ya kontraktor yang pertama ini selisihnya 1 bulan ya. Oke lah selisih 1 bulan, namanya juga proyek gitu. Jadi ini dia bisa ditunjuk sebagai pemenang tender gitu loh Pak Sawal gitu. Jadi kalau tadi Pak Sawal katakan bahwa sejauh mana pentingnya jalur kritis itu penting bagi seorang PM karena untuk bisa mengendalikan proyek itu gitu. Oh, berarti ini Pak, berarti CPA ini dianalisa sebelum proyek itu berlangsung ya? Iya dong, Oh. karena kan dia untuk mengendalikan proyek. Iya. Oke, Ya. oke, Pak. Jadi Soalnya Pak Sawal harus kita tahu dulu perhitungannya. Makanya kan tadi saya bilang, materi ini materinya project management. Jadi Bapak seolah-olah seorang PM-nya nanti Ya. gitu. Ya, bisa mengendalikan project ini. Nah, baru nanti di-assign oleh Bapak siapa yang akan mengerjakan di lapangan gitu. Pikirnya selembar. ya biasanya Mas, proyek kalau Udah. ya biasa di proyek di PT itu Pak lebih ke ini apa pakai yang Gantt tadi. Oh, kalau Gantt chart itu adalah Proses ininya schedule-nya Pak ya, Sawal. schedule eksekusinya ya. Ya, schedule-nya. Kalau schedule sih itu penting ya Pak Sawal. Kalau misalkan di dalam sebuah proyek biasanya diperlukan sebuah schedule. Jangankan untuk konstruksi ya Pak Sawal, untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Misalnya Bapak ini akan pembukaan cabang kantor baru misalkan, itu perlu nggak Gantt chart? Ya perlu pasti gitu. Ya kan? Dan kemudian berapa lama nih pembukaan cabang baru itu? Nah itu juga perlu juga dihitung juga kalau memang itu ada merupakan bagian daripada proyek gitu seperti itu. Oke, Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak Sawal. Ada lagi Pak Kasman ya? Ya, Rob. Iya, Rob. Tadi saya masih bingung soal cara mencari the latest ya, latest. Tadi early-nya udah pasti ada di kolom itu. Ya. Latest itu gimana tadi Pak? Prof, bisa dijelaskan? Latest ini sudah latest start. Ya, dua-duanya. Karena di tabel kan tadi nggak ada ya. Tiba-tiba Ya, jadi gini. gitu. Jadi ini di Pak Kasman, seolah-olah ini adalah aktivitasnya itu adalah A, misalkan yang pertama ya Pak Kasman ya. Jadi yang A ini adalah awal project. Nah, jadi contohnya seperti ini. Contohnya adalah Pak Kasman bisa lihat ini ada clear site itu adalah yang pertama nomor 1 Ya. dan durasinya 2 tuh. Jadi kalau kita masukkan ke dalam gambarnya node ini, makanya ini adalah yang satu ini ada A ini ada clear site tadi ya, yang ini nih clear site. Dan kemudian 2 ini ada durasinya 2 hari gitu. Baik, Ya. ya. Jadi ini boleh 2, boleh 3, boleh 4, ini kan beda-beda pasti. Nah,
Berarti kalau begitu, kalau ini diistilahkan adalah awal project, awal kegiatan yang A ini, berarti early start-nya adalah 0 ya, Pak Kasman ya? Oke. Oh, 0. Berarti kalau early finish-nya, kalau dari perhitungannya dari kiri ke kanan, berarti kan 0 ditambah 2 berarti 2 dong. Oke, iya. Ya. Nah, Iya. sekarang latest finish-nya bagaimana? Latest start-nya bagaimana? Nah, berarti kan Pak Kasman ngitungnya dari kanan dong, dari kanan ke kiri. Kalau tadi dari early start, early finish, berarti dari kiri ke kanan. Kalau latest finish dan latest start itu dari kanan ke kiri. Makanya kalau dari kanan ke kiri, Pak Kasman mesti dikurangin gitu. Ya. Nah, contohnya gini, kan ini early finish-nya 2. 0 ditambah 2 berarti 2. Nah, berarti kalau ngitungnya dari kanan, berarti kan Pak Kasman ngitungnya dari kanan tuh. Nah, early finish-nya yang 2 itu dimasukkan ke dalam latest finish 2. Latest finish 2 dikurang 2 berarti early start-nya adalah 2. 0 kan berarti kalau gitu. Karena kan 2 dikurang 2 kan berarti kan latest start-nya adalah 0. Gitu Pak Kasman. Oke. Makasih, Prof. Nanti kesananya juga lanjutnya juga. Makasih, Prof. Saya pikir gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Terima kasih. Saya mohon maaf juga ini karena memang di sini juga saudara-saudara saya juga lagi ngumpul juga. Jadi sepertinya ini kurang kondusif juga. Jadi mudah-mudahan nanti saya akan coba bahas lebih detail lagi Bapak dan Ibu mengenai materi ini karena materi ini cukup bagus dan kemudian nanti saya akan terangkan juga mengenai perhitungannya ya. Namun demikian Bapak Ibu bisa coba dulu. Kalau tidak paham Bapak Ibu boleh japri ke saya, boleh juga email, silakan nanti kita akan diskusi atau misalnya later on kita juga bisa melakukan Zoom juga ya. Begini. Tetap muka juga ya. Begitu Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali, saya mohon doanya juga untuk Iya, Prof. Mudah-mudahan hasil Terima kasih Pak. Semoga teman-teman cepat sembuh ya Pak. Semoga cepat sembuh, Pak. Cepat sembuh Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih. Ayo kita lanjut sekarang, Pak Agung. Hah? Sekarang? Tadi di WA gimana sih, nggak ngerti. Oh, oke. Ya, lanjut. Lanjut aja mumpung masih ada waktu Bu Moni. Iya ya. Sekalian ya. Ya, mau pindah. Pindah tempat Pak Agung mah cari posisi yang mantap. Isi rebahan. Ya. Di rebahan. Oke. Ini saya jelaskan. Ini Udah? saya kasih contoh ini ya, Bu ya. Saya kasih contoh apa namanya? Pak Agung, PPT-nya disiapkan, Pak. Yang paling sederhana aja, Bu ya. Siap. Pak Agung mau share screen? Boleh. Ya, share aja, Pak. Bentar, saya mau perlihatkan. Coba bisa nggak? Bisa kan? Oh ya udah. Udah ya? Udah. Udah masuk ya, Bu? Udah kelihatan. Ya. Teman-teman, jadi di sini kan saya ngambil contoh simple ya untuk pembangunan pengadaan mesin diesel engine 2 unit. Itu di mana untuk pelaksanaan proyeknya itu kan hanya sebatas pengukuran diesel engine-nya. Jadi karena ini hanya contoh, ini adalah uraian pekerjaannya di mana ada kode A, B, C sampai J. Ini adalah kode pekerjaan, misalkan A itu adalah pekerjaan mobilisasi alat, equipment, dan manpower. Ini biasanya kita lakukan di awal proyek ya. Untuk kode B, persiapan dan pembongkaran area existing. Kebetulan karena misalkan kita menemukan kasus di mana proyek itu adalah bukan lahan kosong, artinya dia bekas bangunan misalkan, dan bangunan itu harus dibongkar dulu. Misalkan ini hanya sebagai apa namanya data-data untuk pembuatan tabel logika gitu ya. Yang C itu survei dan pemetaan.
Yang D ini kita lakukan procurement mulai dari procurement equipment diesel engine-nya maupun procurement yang lain seperti kita membeli misalkan besi beton, misalkan kayu atau mungkin untuk cor gitu ya. Lalu untuk E, pekerjaan E ini bisa kita implikasikan di fabrikasi pembesian, F, pekerjaan begisting, G, pengecoran, H, install equipment, I, itu tes commissioning atau trial error, dan J, kita bisa finish atau mungkin dikatakan handover ya. Nah, di sini ada pendahuluan. Nah, pendahuluan pembangunan yang namanya bisa jadi finish, bisa jadi bayar, bisa jadi kita kabur kan nggak tahu ya, tergantung nanti kitanya. Jadi di sini adalah pekerjaan pendahuluan di mana untuk item A, mobilisasi alat, equipment, dan manpower, itu tidak ada pendahuluannya. Artinya dia start, 0. Dia dimulai dari 0 sampai minggu kedua. Lalu pekerjaan B, persiapan dan pembongkaran area existing. Itu didahului oleh pekerjaan A. Ini hanya logika aja. Lalu C, survei dan pemetaan. Itu biasanya bisa kita lakukan paralel sembari kita melakukan mobilisasi alat, equipment, dan manpower gitu ya. Lalu untuk procurement D, procurement itu juga bisa dilakukan paralel di saat kita mobilisasi alat, equipment, dan manpower. Artinya kita nggak saling menunggu, nggak harus C selesai dulu baru kita selesaikan D, D selesai dulu baru kita selesaikan E. Artinya banyak beberapa pekerjaan di sini yang bisa kita lakukan secara paralel. Terus untuk E, fabrikasi pembesian, itu kita bisa mulai sembari kita persiapan dan pembongkaran area existing. Jadi ada yang pekerjaan persiapan, pembongkaran, kita juga bagi tim untuk area fabrikasi. Lalu pekerjaan F itu selesai setelah survei dan pemetaan, pekerjaan backcasting, dan lain sebagainya. Di sini ada dua ini, ada dua kayak pengecoran ini dia selesai setelah pembelian maupun pekerjaan backcasting. Kenapa di sini fabrikasi pembesian tidak dimasukkan? Sebenarnya bisa kita masukkan D, E, F itu bisa. Tapi karena kita membuat biar kalau dibilang biar nanti diagramnya tidak rumit. Artinya kan di sini udah jelas di diagramnya nanti setelah D, E, pekerjaan F gitu ya. Dan lain sebagainya hingga pekerjaan ini finish. Lalu gimana cara membuat jaringan kerja? Di sini adalah network planning. Saya copy dulu di sini. Atau kita buka di ini aja ya. Saya pakai AutoCAD nih. Jadi network planning ini kita bisa lihat di sini adalah pekerjaan A. Pekerjaan A itu durasinya 2 minggu. Kita tarik ke kanan. Lalu kita lihat pekerjaan B, C, maupun D. Kita lihat lagi di tabel. Pekerjaan B, C, D, dia dimulai dari A. Di sini udah jelas ya. Dimulai dari A. Artinya, kita tarik garis ini dari pekerjaan A. Di sini kita tarik B, kita tarik C, kita tarik D. Di bawahnya ini adalah durasi pekerjaannya. Di mana pekerjaan B ini selesai dalam waktu 4 minggu, C 4 minggu, D 10 minggu. Tarik-tariknya nggak kelihatan. Lalu kita, gimana? Tarik-tariknya emang nggak kelihatan. Yang mana? Ini? Yang tarik-tariknya nggak kelihatan di tayangan sini. Tadi tarik-tarik tadi nggak kelihatan, kan kelihatan Excel. Oh. Tarik-tarikannya Pak. Gambarnya Oke. Atau kita di sini aja ya, sebenarnya sama. Ya, situ aja. Dipakai itu aja kali, gambarnya copy itu. Nah, gambarnya tadi. Nah, copy aja pindahin biar gampang. Ini aja ya. Nah, lebih satu gambar. Lebih gampang. Jadi gini Pak,
di sini kan saya summary ya. Di sini artinya untuk menyelesaikan pekerjaan ini kan kita dalam kondisi normalnya kan membutuhkan waktu 39 hari. Ini artinya kita summary semua. 39 minggu, sorry. Ya. Nah, tujuan kita membuat network planning ini adalah mengoptimalkan pekerjaan kita. Sebenarnya kita ingin tahu selesai di minggu keberapa sih. Karena di sini kan ada beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan secara paralel maupun seri ya. Oke. Terus kita mulai dulu dari awal ya Pak ya. Pekerjaan A ya. Dari pekerjaan A, ini sudah di sini A, durasi 2 minggu. Ini kita, pasti awal kita membuat network planning ini adalah garis lurus. Ke arah kanan. Nggak mungkin kita bisa langsung ke atas. Ya bisa juga sih tergantung nanti tingkat kerumitan atau tingkat banyaknya item-item pekerjaan. Tapi sebenarnya untuk metode biasanya kita pakai untuk hanya item-item kecil saja. Tidak mungkin untuk proyek-proyek besar yang sampai Excel-nya itu mungkin ribuan ini ya, ribuan baris gitu ya, nggak mungkin. Karena akan sangat rumit. Jadi untuk pekerjaan A, itu kita durasi 2 minggu, kita tarik garis ke kanan. Nah, di sini ada B, ada C, ada D. Kelihatan ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? B, C, D, ini ada pekerjaan pendahulunya yaitu pekerjaan A. Artinya kita tarik dari A. Kita tarik dari A sini. B, C, D. Di bawahnya kita kasih durasi. Oke? Lalu ada pekerjaan E, fabrikasi, pembesian. Dia dimulai dari B. Artinya kita tarik lagi B. Lalu untuk pekerjaan begesting, dia dimulai dari C. Dimulai dari C, dari sini ya. Di sini tadi ada E, di sini ada F. Lalu kita pekerjaan G. Ini pengecoran dia dimulai dari pendahulunya D, E, dan F. Atau di sini D dan F. Artinya kita buat garis yang namanya dummy di sini. Artinya ini adalah garis penghubung untuk pekerjaan D, E, F. Jadi ini garisnya gini, D ke F, lalu kita ke G, pekerjaan G. Ya. Lalu install equipment. Install equipment itu dilakukan setelah pekerjaan E dan G. Pekerjaan E dan G ini apa? Fabrikasi pembesian dan pengecoran. Oke. Jadi dari G kita tarik lagi. Kita sebenarnya bisa tarik lurus ke kanan. Tapi karena untuk diagram ini estetikanya antara start sampai finish, dia harus segaris. Ini startnya di sini, finishnya di sini. Harus satu garis. Nggak mungkin kalau untuk startnya di sini, finishnya di bawah, atau mungkin finishnya ada di atas. Sebenarnya nggak masalah, karena ini hanya estetika aja. Itu pekerjaan pendahulunya adalah pekerjaan H, dari H sini. Kita tarik. Pekerjaan I, tes commissioning, yang dilakukan selama 2 minggu. Setelah itu finish di J. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Banyak Pak Agus. Oke, siap-siap. Ditambah 2, ditambah 4, ditambah 2, ditambah 1, gitu kan? Ini garisnya nanti, ini sampai finish ini ya? Ya. Sampai finish ini, ya. Benar nggak? Benar. Ini kan A2, C4, F2, G2, H4, I2, J1. Itu kan total waktu yang dibutuhkannya kan? Iya. Benar ya? Benar. Nah, Oke. setelah kita membuat ini, ya Pak, ini kita buat yang namanya ini Pak. Ini tadi yang dijelaskan oleh Pak Suta ya. Nah, kita lihat ini dulu. Kita copy aja juga. Udah aja contohnya. Udah ada contoh. Nah, ini ya. Ini yang tadi barusan kita bahas, tabel yang diagram yang atas. Sekarang kita bahas diagram yang bawah. Sebenarnya sama aja.
Hanya saja ini di sini kan ada satu pekerjaan item 1, 2, 3, 4, 5 ini kita geser ke kiri, kita tambahkan lagi kolom di sini, di mana yang atas ini adalah early start, early finish. Artinya project ini dimulai di minggu keberapa dan harus selesai di minggu berapa. Ya, itu penalaran aja. Terus untuk LF itu adalah letter start dan letter finish. Artinya misalkan project ini paling molor dia dikerjakan di minggu berapa dan paling molor dia selesai di minggu keberapa. Cara membaca seperti itu. Jadi yang atas itu adalah percepatan untuk memulai, yang bawah ini adalah pesisnya. Yang atas ini optimis, yang bawah pesimis. Nah, cara menghitungnya, kita dari pekerjaan satu ini, kita tarik 0 dulu di sini. Kita mulai dari kiri ke kanan dulu ya, karena aturannya untuk membuat ini, arah ke kanan itu dijumlah, arah ke kiri itu dikurang. Artinya yang untuk menghitung atas ini kita jumlahkan, untuk menghitung yang bawahnya kita kurangi. Sekarang kita menghitung yang atas dulu. Atas ini awal kita start artinya 0, ya, karena ini bukan proyek lanjutan, karena ini adalah proyek yang benar-benar kita mulai dari awal. Ini kita tulis 0 di sini, kelihatan ya. Lalu 0 ini kita tambahkan 2. Kita tambahkan 2, ketemunya 2. Kita taruh di sini, ya. Oke. 2 kita tambah 4, ketemunya 6. Lalu 2 tambah 4 lagi, ketemu nih. 2 ditambah 10, ketemu 12. Lalu di sini, 6 ditambah 8 untuk E ya. Sekarang kita yang E. 6 ditambah 8, ketemu 14. Lalu 6 ditambah 2 ketemu 8, harusnya 8. Tapi kenapa kita pakai 12? Ini kan ada persimpangan di sini ya. Kenapa kita pakai 12? Karena aturannya untuk penjumlahan apabila ketemu 3 persimpangan atau lebih, kita pakai nilai yang terbesar. Ya. Yang terbesar kan 14 nih, 6 tambah 8 ini 14, 6 tambah 2 ini 8. 12 ini juga nggak bisa ya. Jadi untuk yang atas ini, kita pakai yang terbesar, ini 14. Terus antara tengah sama bawah, ini ada 2 nih, 8 sama 12. Kita pakai yang besar mana? Kita pakai yang 12 ini. Ini kan hanya garis dummy, artinya 0. Jadi kita tarik ke sini 12. Oke? Lalu 12 ini kita tambahkan 2 lagi, ketemu 14. 14 ditambah 4, ketemu 18. Di sini masih 14 yang atas ya. Artinya mana yang terbesar antara 14 dan 18? Kita pakai yang 18. Ini aturannya gitu. Untuk yang arah ke kanan, di mana hasil penjumlahannya yang paling besar, itu yang kita pakai. Lalu 18 ditambah 2, itu 20, 20 ditambah 1, 21. Artinya dari schedule yang kita buat yang harusnya kalau misalkan itu dikerjakan secara seri, satu per satu, itu membutuhkan waktu 39 minggu, ternyata dengan adanya tabel logika ini, kita bisa menyelesaikan proyek ini dalam waktu 21 minggu. Artinya di situ ya. Lalu, gimana untuk menghitung latest start dan latest finish? Kita mulai dari yang paling kiri. Ya. Kita mulai yang dari paling kiri, ini kan 21. Kita yang tadi 0 ketemu 0, ini 21 ketemu 21. Jadi kita taruh dulu angka atasnya, kita pindah ke bawah 21. 21 dikurangi 1, 20. 20 dikurangi 2, 18. Nah, 18 dikurangi 4, ini 14. Di sini tetap 18. Karena dia tidak ada hubungannya antara pekerjaan ini sama ini. Ini 18. Kecuali kalau misalkan yang penambahan ya. Lalu, kecuali kalau misalkan ini ada line ke sini, line yang ke arah kiri. Ini kan hanya line ke sini sama ke sini. Dan ini hanya dummy, bukan line. Ini hanya apa namanya? Diagram penghubung aja. Dummy itu penghubung. Jadi tidak ada durasi di sini. Artinya kita pakai yang 18 ini tetap. Jadi 18 dikurangi 4 ketemu 14.
14 kita kurangi 2, ketemunya 12. 12 dikurangi 2, ketemunya 10. Di sini juga sama, karena ini ada dummy, jadi kita tetap pakai yang 12. 12 dikurangi 10, itu 2. 10 dikurangi 4, itu harusnya 6. 10 dikurangi 4 harusnya 6. Kita pakai yang paling kecil. Artinya 12 dikurangi 10. Ini karena dia inline, artinya satu garis. Kalau ini kan beda garis ya. Ini beda garis, jadi tetap kita pakai yang bawah ini. Kalau kita secara berhubungan secara satu kesatuan pekerjaan, kita cari nilai yang paling kecil. Kalau untuk dikurangi 12 dikurangi 10 yaitu 2. 2 dikurangi 2 0. Jadi seperti itu. Ini harus 0 per 0, di sini harus 21 per 21. Cara bacanya gimana? Cara bacanya gini. Untuk pekerjaan A, kita mulai dari minggu ke-0 sampai dengan minggu kedua. Itu untuk target optimis. Pesimisnya, kita di minggu ke-0 selesai di minggu kedua. Artinya di sini tidak ada toleransi. Artinya di sini pekerjaan ini tidak boleh terlambat. Ini yang namanya jalur kritis. Ya. Lalu kita ke pekerjaan B. Pekerjaan B itu artinya kita mulai dari minggu kedua, selesai di minggu ke-6. Itu untuk target optimisnya. Kalau untuk target pesimisnya, kita mulai di minggu kedua, tapi kita selesainya di minggu 10. Nah, ini akibat dari tadi yang namanya pekerjaan secara paralel tadi, parsial. Lalu kita dari sini menghitung yang namanya tabel ini, critical. Ya, tabel critical ini adalah ini ada release, latest, start finish. Ini slack ini adalah deviasi apabila latest finish dikurangi release start. Terus ini adalah deviasi dari latest finish dikurangi early finish. On path ini adalah kritis, garis kritis. Artinya di mana yang terdapat deviasi atau beda nilai, kalau ini kan 0, 2, 0, 2. Kita lihat di sini, 0, 2, 0, 2. Ya. Artinya kalau kita kurangin, dia hasilnya tetap 0 dan 0. Apakah ini termasuk critical? Yes. Lalu kita lihat pekerjaan B. Pekerjaan B ini adalah 2, 6, 2, 10. Ya. Ini 2, 6, 2, 10. Ya. Setelah kita kurangi, ternyata masih ada deviasi di sini. Artinya kita masih bisa leha-leha selama 4 minggu. Jadi dia tidak kritis. Pekerjaan ini masih bisa santai, karena selesai masih ada penambahan, ada toleransi sekitar 4 minggu. Dan seterusnya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Aku Grace mau tanya. Ya, silakan Bu Grace. Aku bingung yang tentang penomoran untuk urutan 1, 2, 3, 4, 5 itu boleh bebas terserah kita kah? Atau kayak dari kiri kan 1, terus garis lurus ke kanan 2. Terus urutan 3, 4, 5 tuh Bapak kan dari atas tuh, 3, 4, 5, terus atas lagi sebelah kanan 6, 7, 8. Apakah kita harus urutannya kayak gitu atau bebas atau gimana Pak? Urutannya sesuai dengan ini Bu. Ini kan ada kode A, B, C, D, E ini kan ya sampai J. Kita mulai dulu dari pekerjaan A. Misalkan ya, kita mulai pekerjaan A. Pekerjaan A ini kan membutuhkan durasi 2 minggu ya. Artinya kita buat lingkaran 1, lingkaran 2. Ini untuk pekerjaan A. Lalu untuk pekerjaan B. Pekerjaan B kan otomatis kan 2 ke 3. Nggak mungkin di sini 4, di sini 3, di sini 2. Karena ini adalah A ke B. Ya. Ini 3. Terus yang A ke C ini 4, yang D ini 5. Setelah itu baru kita ke pekerjaan E.
E itu ada di lingkaran ke-6. Dia adalah pekerjaan setelah pekerjaan B selesai. Artinya setelah pekerjaan B selesai ini, E kita mulai, kita masukkan di sini. Karena pekerjaan terdahulunya adalah pekerjaan B. Kita masukkan E di sini, durasi kita taruh di bawah 8 minggu, dan kita taruh di sini angka 6. Artinya ini sebenarnya angka-angka ini untuk mempermudah kita aja. Urutan-urutan tadi udah sampai nomor berapa sih? Oh, udah nomor 6. Sekarang kita nomor 7. Ini. Nomor 6 ini apa? E. Nomor 7 berarti yang F, gitu, Bu. Jadi hanya untuk mempermudah aja. Sebenarnya nggak masalah sih. Cuman ini untuk mempermudah kita agar kita kerjainnya biar bisa ini aja, sistematis aja gitu, Bu. Oke, Pak Agung, thank you. Ya, sama-sama. Agung mau tanya Pak Agung. Oke, gimana? Itu cara nentuin garis hitam sama garis merah gimana ya? Garis merah ini adalah yang namanya dummy. Tadi kan dijelaskan oleh Bapaknya ya. Kalau dalam bahasa konstruksi itu dummy itu adalah waktu jeda. Tapi kalau misalkan di grafik ini, dummy itu adalah garis penghubung. Karena kita nggak mungkin kita kasih garis hitam di sini. Kalau garis hitam itu kan harus ada durasi nih. Ya kan? Harus ada ini pekerjaan apa, durasi apa. Kalau dummy kan nggak perlu. Dummy itu 0, hanya penyambung aja. Misalkan pekerjaan G ya. Pekerjaan G ini adalah pekerjaan yang kita mulai setelah pekerjaan D, E, dan F. Karena E-nya di sini, kita taruh di sini D, F. Kita tarik garis F di sini. Oke? Setelah itu baru kita turunkan ke bawah. Sebenarnya nggak usah turun ke bawah juga bisa, atau mungkin langsung ke kanan, kanan gitu juga bisa. Itu Mbak Rema. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Agung, mau nanya dong. Agung, Agung. siapa nih mau nanya? Oke. Maaf. Kenapa itu garis daminya nggak ke sampingnya gitu loh, Pak? Karena untuk pekerjaan G ini adalah pekerjaan terdahulu. Ini kita buka lagi ya di tab data sini ya. Kita pekerjaan G ya. Pekerjaan G ini adalah pekerjaan pendahulunya adalah D dan F. Oh gitu. Jadi dia harus menunjuk kemana awalnya. Ini pekerjaan D, kita tarik ke F. Ya. Setelah F baru nanti kita masukkan ke G sini. Ini hanya garis penghubung aja. Iya. Makasih Mas Agung. Iya. Agung, saya mau nanya nih. Ya, silakan. Kenapa yang F itu, yang dari G ke H itu harus belok ke bawah ya? Kenapa nggak langsung lurus aja ya dibikin ya? 7, lurus, 8, lurus, 9. Iya, sebenarnya bisa. Kalau misalkan kita bikin garis ya, kita bikin grafik network planning itu dalam bentuk lurus itu sebenarnya kita juga bisa. Tapi kalau untuk masalah ini kan kita bilang masalah sederhana yang cukup kompleks, artinya pekerjaannya cukup banyak. Ini kan walaupun hanya mengerjakan pondasi aja kan item-itemnya juga lumayan, ada banyak. Jadi kalau misalkan kita hanya garis-garis lurus, itu artinya pekerjaan itu sudah sistematis dan pasti ketemunya ini Pak, 39 minggu. Bukan, yang ininya aja Pak, yang dari F ke G itu. Coba buka yang tadi. Ya ini. Kan kalau ini kan nomor 7 ke 8 kan dibelokin ke bawah tuh. Nah, khusus untuk itu aja, dari 7 ke 8 belok ke bawah, dari 8 ke 9 naik lagi ke atas. Pertanyaan saya kan kenapa nggak yang 7 itu langsung lurus 8 terus nyambung ke 9 kan sama tuh? Iya, sebenarnya bisa. Harus dibelokin. Sebenarnya bisa Pak. Ini kita mau arahkan ke bawah atau ke ke kanan langsung misalkan sampai finish ya, antara 8, 9, 10, 11 ini sebenarnya bisa kalau kita jejer di sini. 8, 9, 10, mungkin di sini 11 di sini. Itu sebenarnya sama aja Pak, karena hanya saja di sini kan kita untuk mengerjakan ini kalau dibilang estetika ya. Jadi kalau misalkan di sini, gitu. Iya biar nggak berat sebelah, maksudnya gitu. Maksudnya gitu sih Pak. Sebenarnya bisa sih, nggak ada yang salah. Kita mau bikin lurus itu nggak ada yang salah. Walaupun kita bikin seperti ini belok ke bawah atau mungkin mau ke atas lagi juga nggak masalah. Yang penting nanti endingnya antara start dan finish itu harus satu garis. Ya. Oke. Ada lagi?
Nanti filenya boleh di-share di grup ya Mas Agung ya? Iya, nanti saya share ini ya, filenya ya. Oh ya Allah, Yuna lihat adek lu lihat tuh. Oh, kenapa Mas Awal nanya? Agung Mas mau Awal kenapa nanya. jatuh? Ya. Pak Agung, tadi kan kata Pak Suta itu kan ada yang relationship-nya apa sih AOA dan AON. Kalau AOA ini yang dummy kayak gini kan. Iya. Itu sebenarnya kita disuruh bikinnya tuh boleh si AOA AON atau harus si AOA ini yang kayak contoh Pak Agung yang ada dummy-nya sih Pak? Kebetulan saya yang ngerjakan itu AOA karena ada dummy-nya. Kalau misalkan pekerjaan ini Perbedaannya ada dummy dan enggak tuh gimana? dari pekerjaan ininya, dari pekerjaan yang akan kita laksanakan dengan pekerjaan terdahulunya. Kayak ini, kita ada dummy di sini, karena untuk pekerjaan G ini, dia adalah pekerjaan terdahulu antara D dan F. Nah, artinya kita tarik di sini D, kita tarik hubungkan ke F, ini kan F nih. Baru kita ke G, nah ini namanya dummy di sini. Jadi kalau nggak ada pekerjaan pendahulu tuh harusnya si AON itu nggak perlu ada dummy gitu. Iya, betul. Artinya kalau untuk pekerjaan itu tidak ada dummy, sama kayak contoh nih, apa namanya, prosedur cuci tangan misalkan ya, prosedur cuci tangan itu udah jelas tuh. Kita apa namanya, kita buka keran berapa detik, terus setelah itu sistematik kedua kita buka, kita pakai sabun 30 detik, setelah itu ketiga kita ini kan itu sudah urut ya, udah jelas urutannya, jadi kita bisa lurus saja tanpa ada dummy. Seperti itu, Bu. Oke, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ya, Pak Agung, tanya Pak Agung, Nando. Oke, Pak Nando, silakan. Iya, itu kan pertama daminya yang dari D ke F, ya kan, ya Pak ya. Terus yang kedua ini kan dami yang ada di antara step ke-6 ke step 9 daminya. Nah, kalau itu tuh gimana penjelasannya Pak Agung? Soalnya tadi kan D sama F aja tadi. Yang H ini ya, pekerjaan H ini kan install equipment itu kan adalah pekerjaan dari E dan G. Adalah hubungan dari E dan G ya. Kita tarik dulu yang E itu kita tarik di sini. G, ini sini. Jadi dari sini nggak putus, Pak. Dari E ini dia menghubungkan lagi untuk pekerjaan H, gitu. Kita bisa pasang dummy di sini, ya. Kita bisa pasang dummy di sini. Kita juga bisa pasang dummy langsung ke H ini, ke apa namanya, ke G sini. Tapi juga kan karena ini space-nya nggak ada, jadi jadi saya masukkannya ke sini, Pak. Karena dia adalah pekerjaan H ini adalah penghubung antara pekerjaan E dan G. Didahului oleh pekerjaan E dan G. Seperti itu, Pak. Berarti maksudnya nanti bermuara di I-nya juga nanti berarti itu, Pak ya? Iya, jadi dummy ini sebenarnya adalah garis 0 ya. Kalau dibilang tidak ada durasi di sini. Tidak ada di sini menjelaskan dia pekerjaan apa, durasinya berapa lama, nggak ada. Ini hanya garis penghubung aja. Oke? Oke, makasih banyak Pak penjelasannya Pak. Iya Pak, sama-sama Pak. Agung, sorry saya mau nanya satu lagi. Iya Pak. Kalau ini kan kita kan menentukan waktunya, artinya kan ya? Iya. Waktu seefisien mungkin kan ya? Iya. Tapi kan perlu dilihat lagi dari jumlah personilnya ya? Iya. Apakah itu di luar perhitungan ini? Sebenarnya kalau kita lihat breakdown secara detail, itu juga ada yang namanya equipment schedule, manpower schedule, sama jam kerja, terhadap jam kerja gitu ya. Ini kalau kita lihat secara detail, kita buat secara rinci misalkan, itu nggak masalah. Jadi artinya untuk pekerjaan ini membutuhkan manpower berapa, sehingga ketemu durasinya. Misalkan yang awalnya normal 4 hari bekerja, kita membutuhkan 4 personil misalkan. Tapi kita mau percepat nih jadi 2 hari. Artinya apa? Ada 2 kemungkinan, antara jam kerjanya yang kita tambah atau lembur, atau bisa jadi manpower yang kita tambah untuk mempercepat. Tapi kita perhatikan dulu dari pekerjaan itu, Pak. Artinya
kalau misalkan hanya kita penambahan personil, apakah pekerjaan ini bisa diparalel? Kalau kita personil udah banyak, tapi ternyata pekerjaan tidak bisa diparalel kan? Ya, percuma. Nggak bisa. Otomatis harus lembur gitu loh Pak. Jadi ada beberapa pertimbangan sih untuk penambahan personil. Nah, ini adalah diagram tabel logika aja. Artinya, ini secara umum. Kita taruh di sini mobilisasi alat, equipment, dan manpower. Yaudah, saya kira-kira aja lah 2 minggu mungkin nyampe di site gitu ya untuk manpower, equipment, sama alat berat mungkin 2 minggu lah persiapannya gitu kan. Terus untuk persiapan dan pembongkaran area existing, kita pakailah dengan 1 alat berat, seefisien mungkin, selesai dalam waktu 4 minggu gitu. Ini hanya tabel normal aja, dalam keadaan normal gitu Pak. Tidak ada di sini yang menyebutkan percepatan. Nah, dari semua ini kita summary, ketemu 39 minggu kalau misalkan semua pekerjaan kita selesaikan setelah misalkan mobilisasi kelar, setelah 2 minggu kita mulai lagi pekerjaan B sampai 4 minggu. Setelah 4 minggu kita mulai lagi pekerjaan C. Nah, ini ketemu 30. Step by step berarti kerjanya itu Pak ya? Ya, kalau ini step by step. Sedangkan untuk pekerjaan proyek kan kita nggak bisa yang namanya step by step seperti ini ya. Pasti ada yang namanya pekerjaan secara paralel. Nah, itulah dibutuhkan yang namanya network planning ini Pak. Berarti penentuan utama dalam proyek itu dari CPA ini ya? Sebenarnya tidak. Penentuan dari proyek pertama itu adalah master schedule. Adalah proyek master schedule. Jadi CPM ini kita pakai hanya untuk menganalisis pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya kayak misalkan nih Pak Syawal sebagai PM melihat kok ini bangunan kecil tapi kok tidak dimulai-mulai gitu. Kenapa? Kok tidak dimulai? Oh ternyata manpower-nya dialihkan ke pekerjaan yang lain. Ya udah kita bikin analisa dengan manpower yang ada, dengan waktu yang ada, kita buat analisa seperti ini. Bisa nggak paralel kita kerjakan dengan pekerjaan yang lain? Atau mungkin Pak Syawal, ini biasanya saya pakai di saat saya ada yang namanya addendum pekerjaan. Contoh, di saat tim, equipment, dan lain-lain itu sudah kita breakdown secara terstruktur ya, artinya sudah kita bikin sebagus mungkin ya, kita bikin sebagus mungkin kayak gitu. Ternyata nih di pertengahan project ada yang namanya, wah di situ ternyata ada yang namanya sungai misalkan, sedangkan area kita ada di atas sungai itu, apa yang harus kita lakukan ya kan? Dan itu tidak ada di scope kita. Scope kita nggak ada yang namanya membendung sungai misalkan. Tapi gimana pun caranya, proyek kita berdiri di atas sungai itu. Itu yang namanya kita mintakan persetujuan addendum sesuai dengan justifikasi yang ada di lapangan. Kadang kita buatkan ini, CPM ini, untuk membendung sungai itu kita butuh waktu berapa lama dengan alat berat yang ada, dengan manpower yang ada, dengan jam kerja yang ada gitu Pak. Ini hanya untuk pekerjaan-pekerjaan kecil-kecil aja sebenarnya. Gitu Pak Syawal. Ini sebenarnya ada hubungannya juga kan, kalau yang kayak pekerjaan paralel tadi, tapi ternyata personil yang kita tentukan ternyata kurang kan bisa mengganggu juga kan ya? Iya betul. Jadi kalau misalkan personilnya kurang, artinya ada yang artinya untuk penambahan personil ini tidak memungkinkan. Nah, jadinya apa? Ya udah kita tambah jam kerjanya gitu Pak Syawal. Oke. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Malam Pak Agung. Ya, malam. Pak, mau tanya, untuk mengetahui apakah diagram yang kita buat ini sudah benar atau belum, atau apa ya, kontrolnya, itu bisa lihat di mana ya Pak? Apakah di angka estimasi apa yang contohnya yang paling kanan itu ada 21 dan 21, berarti minggunya di finishnya itu harus sama gitu Pak ya? Jadi gini Pak, kalau untuk mengontrol ini sudah benar atau belum, salah satunya yaitu juga antara ini ya, antara apa namanya, early start, early finish kayak gitu, itu juga harus sama ya. Artinya pekerjaan ini dimulai dari 0 sampai 21, dari 21 balik lagi ke 0, gitu Pak.
Cara kontrolnya seperti itu. Tapi ada juga kasus, dulu saya juga pernah menemukan yang namanya kasus ya, di mana di sini kita mulai dari minggu ke-0, kita selesai di minggu kedua, tapi yang di bawah schedule pesimisnya, kita mulainya di minggu ke-4, selesai minggu ke-10. Itu juga ada kasus seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya untuk hal pasti yang untuk mengontrol bahwasanya ini udah benar atau enggak, saya juga kurang paham ya kalau masalah itu. Cuman yang jelas, selama yang saya pelajari itu antara start sama finish atau finish ke start itu harus sama. Gitu, Pak. Oke, Pak. Makasih. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Oke. Ada tambahan mungkin dari Bu Sherly? Atau mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan atau masukan gitu? Saya senengan yang kayak gini, nganalisa, ngitung-ngitung daripada nulis sama baca ngarang-ngarang. Kemeng, Pak. Tangan kemeng. Apa nulis 7 modul itu ya? Udah pada finish Bapak-bapak. Sama ngarang-mengarang isi forum sama kuis itu. Aduh. Saya baru sampai dapat 4 Pak sama. Baru dapat 4 modul. Udah gitu nggak dinilai Pak ya kita ya? Iya. Ya, Pak Syawal. Saya 1-5 Pak, nggak ada nilai. Baru sampai 4 gitu loh kan. Aduh, masih ada sisa 3 lagi. Kata anak saya, terusan ayah udah kayak dokter, lebih-lebihin dokter, emang bisa baca tuh dosennya. Oke, ini saya share di grup ya untuk ya, Mas Agung. apa namanya Excel-nya ini. Makasih banyak ya Mas Agung. Iya, sama-sama Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih udah diizinkan untuk sharing ya pada hari ini. Makasih ya. Dapat, terima kasih. Bayang lah. Kalau ngerjain tugas mesti bingung banget itu. Kan ada tugas yang baru tuh Mas Agung, boleh nanya nanti kan ya? Ini dunia baru. Yang Itu baru peti ya, belum siap Apa belum yang satu di- lagi ya. Ada. Oh iya iya. Ya ini bikin kayak gini Pak. Ya itu ini, makanya Tugasnya kan ya, ini tugas Mas saya Agung seperti ini ini. udah total semuanya ya, CPM sama Iya. PET itu yang mana satu ini Pak ya? Tugasnya ya? Iya, jadi satu CPM belum. CPM itu sebenarnya cuma diagram planning ini aja Pak. Oh, itu Mana CPM. CPM? Kalau yang bawah ini adalah yang apa namanya? Oh, yang itu CPM yang di atas itu. Ya, Oh, ya. Itu di bawah itu berapa itu? Jadi ya. kita bikin satu lembar itu udah dapat dua-duanya ya. Itu berarti Iya. PET-nya yang ada hari-harinya Setelah- PET berarti itu Pak ya? Setelah itu baru kita buat tabel ini, ya. Setelah itu kita buat tabel ini, lalu kita buat gambar lagi nih jalur kritisnya dari tabel ini. Kan di sini kan jalur kritis ya, udah di sini dijelaskan jalur kritis ada di A, ada di D, Oh, ada yang di angkanya B. 0 ya. Iya, yang deviasinya 0. Artinya tidak ada deviasi. Kita anggap 0 itu toleransi. Artinya no toleran, ya Pak ya. Ya. Pekerjaan ini tidak ada Real toleransi. itu ya. Harus selesai tepat Kalau waktu. selesai nggak ada tenggat waktunya udah nggak ada lagi nol terus ya. Kalau ini kan masih bisa santai-santai nih, ya apa namanya, start di minggu kedua, selesai minggu ke-6. Terus untuk pesimisnya kita masih bisa start di minggu kedua, selesai di minggu ke-10. Ini masih bisa santai, jadi bukan termasuk critical path di sini. Berarti bisa pakai format ini ya untuk ngerjain itu ya. Ya bisa Pak. Kalau untuk gambarnya kita bisa diganti pakai. ya diganti kasusnya aja kan contohnya. Pak, mau tanya dong. Ya. Ini kan aku lihat soalnya itu kalau punya Pak Agung kan contohnya kayak ngerjain proyek. Tapi aku lihat contoh yang untuk kita tuh dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya. Berarti Ya, itu sehari-harinya Pak Agung ini. Kayak Ini kan keseharian saya seperti ini. Dirubah aja, Bu. Proyek berarti ini. Bebas. bapaknya. Dirubah Jadi aja tadi- pagi jam berapa sampai jam berapa ngapain. Tadi kan sudah saya contohkan Bu, kita bisa pakai beberapa kasus dalam keseharian kita, kayak contoh kita membeli bakso, atau mungkin kita cuci tangan, atau mungkin kita memasak gitu ya. Ya masak bisa tuh Ibu masak tuh. Masak itu bisa, masak itu kita butuh apa Kalau aja. masak doang bikin Masak kayak gini sambil main ribet HP juga gitu. ya. Lanjut, tinggal ambil bahan, masukin bahan udah kelar. Mbak Grace, kamu bikin itu aja, wedding planner.
Iya. Bener. Kapan pre-wedding, kapan photoshootnya, kapan fitting baju, kapan mesti belanja-belanja itu apa namanya? Apa sih? Jangan lupa. Iya, goodie bag-nya gitu. Jangan lupa kapan bikin undangannya. Oh iya. Jangan lupa pengantin prianya. Itu yang paling penting. Itu yang Habis utama Anda itu. langsung mute ya. Anda langsung mute ya. Emang iya. kabur nih Mbak Monica ini emang. Sorry, habis dari toilet. Pak, nggak apa-apa Pak. Bagus Pak nggak mendengarkan hal-hal yang nggak penting tadi Pak. Bercanda, Grace. Nggak tahu nggak Pak, bercanda tahu. Pak Grace, masak juga bisa loh dipakai ini. Penyerah kalau masak. Ribet. Bamon mah. Kenapa gitu? Ada yang dicampur kan berarti kan dia paralel pekerjaannya. Ada yang harus ditungguin. Oh ini nunggu berapa menit. Oh ya, pengalaman ya Bapak ya. Oh iya kemarin saya baru bikin ini saya tadi kan. Curhat lama-lama di sini. Udah bagus. Oke. Ada tambahan mungkin dari Bu Monik? Saya lupa, ternyata masih di mute. Oke, Bu Monik, silakan. Oke, sudah teman-teman. Yuk kita lanjut kerjain tugasnya masing-masing. Oh iya, ntar nunggu ini nih, nunggu formatnya. Pak Agung kirim formatnya dulu. Belum, Bu Monik, masih di kantor ini. Tidur dulu lah. Berarti cuma gitu aja ya Kak? Bikinnya gitu aja kan? Iya, Oh, iya, nggak tahu ya, batasnya Format tanggal kakak ya? 9. Iya, cuma gini aja. Bu 3 hari. Ini batasnya kapan ya, Bu? Di email apa gimana Kak? Biasanya hamil 1 otak langsung cerdas ini, Mbak. Jangan sampai kelewatan lagi, tahu-tahu udah ditutup. Kumpulnya Oh, kapan? itu mah Pak Grace biasanya. Email apa gimana sih Kak? Tanggal 10, email berarti Pak, Bu Monik ya, Bu Miss Shirley ya? Email berarti ya? Iya, udah jelas-jelas bapaknya tuh lupa ngasih linknya. Dia pakai ngeledekin lagi. Ampun deh. Tadi si Andrea yang masuk kelas Ria juga ngomong saya orang yang nggak ngaku. Pak Monik ini tugasnya Monik nggak boleh emailnya bisa bagi di ya bapaknya. Di email berarti. Di email. Email aja. Email masing-masing ya? Email masing-masing, Bu. Kelas yang Meruya juga ngomong ke saya email. Dia udah ngomong di kelasnya Meruya. Dia juga emang lupa. Mungkin mikir anaknya kali ya. Jadi dia nggak ngirim. Nggak konsen. Iya, nggak konsen. Nggak apa-apa lah. Ya udah, nanti gampang. Nanti contohnya dulu lah. Jangan lupa tanggal 9. Jam. Dia bilang sih waktunya 1 jam dari sejak kita ngeklik itu tugas. Gimana ceritanya, nggak ada time limitnya. Tadi tuh aku tuh mau masuk tahu Mbak Mon, yang Mbak Mon bilang nggak ada linknya, cuma aku pikir bapaknya lagi banyak pikiran, nanti makin bapaknya banyak pikiran. Kasihan juga ibunya sakit, anaknya sakit. Gimana perasaannya? Kaluan. Kurang bapak lah. Udah saya share di grup ya, teman-teman. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Sama-sama. Udah. Terima kasih Pak Agung. Baik, ya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Tinggal ganti nama gitu kan. Assalamualaikum. Iya, ganti nama aja. Ganti nama, ganti urutan yang kerjanya itu udah. Udah jadi. Sama ganti proyeknya, nama proyeknya. Iya, makanya. Ganti urutan kerjanya aja itu. Sama ganti Urutannya minggunya. aja. Sama ganti minggunya Mas Awal. Ya, grafiknya biarin, grafiknya sama. Iya. Oke teman-teman, saya izin dulu ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum. Iya Pak, sama-sama.